artikel ini di mana disebutkan bahwa TikTok itu jumlah atau tingkat konsumsinya sekarang udah mengalahkan tingkat konsumsi Facebook, teman-teman. Which is saya yakin data ini sudah lagi nggak relevan ya, karena TikTok sebagai platform yang paling banyak digunakan di Indonesia per Januari 2021, karena basis datanya 2020 gitu ya, ya artinya dia urutan ke-6 sebetulnya. Saya yakin sih dia akan urutannya 3 atau 4 besar lah menurut saya pribadi ya, teman-teman. Ya, tapi kita lihat ya, nunggu nanti ya, kurang lebih Februari 2022 baru rilis lagi datanya. Ya, tapi dari news yang kita dapat sih ya, TikTok cukup signifikan ya. Nah, tapi dari teman-teman perhatikan dari ke-6 platform vital ini sebetulnya di Indonesia, mungkin teman-teman ada penasaran ya, LinkedIn itu apaan sih gitu ya. Kalau teman-teman nggak tahu LinkedIn itu kenapa masuk dalam platform vital, walaupun dia nggak terlalu banyak penggunanya, sekitar ya 19 juta 18 juta something gitu ya teman-teman, karena dia salah satu yang kita sebut sebagai big dog juga. Big dog tuh anjing besar ya, kalau di dunia digital tuh sebutannya big dog, itu ya platform-platform yang di backing dengan perusahaan besar. Jadi kalau YouTube itu grupnya Google ya, Facebook, Instagram itu grupnya Facebook gitu ya, TikTok punya ByteDance, dan LinkedIn tuh yang punya Microsoft, teman-teman. Jadi ya seminimal apapun itu ya, sekecil apapun jumlah usernya, selama yang backing perusahaan yang gede banget gitu ya, biasanya kita akan golongkan sebagai platform vital sebetulnya. Ya karena secara positioning juga beda ya teman-teman. Nah, kenapa sebetulnya Instagram yang saya pribadi lebih fokuskan atau konsentrasiin selama kurang lebih 2020 terakhir teman-teman? Ya karena kalau diukur berdasarkan beberapa ada yang namanya pencatatan atribusi teman-teman, namanya attribution conversion. Mungkin teman-teman agak asing dengan hal ini ya karena bahasanya teknis banget. Tapi ini sebetulnya metode pencatatan konversi penjualan ya berdasarkan marketing channel tertentu. Jadi tentu setiap bisnis akan punya hasil berbeda-beda. Cuma kalau yang saya perhatikan teman-teman, dari saya menggunakan hampir semua spektrum ya, mulai dari Facebook ya, Instagram, baik itu iklan maupun nggak iklan, dari artikel blog, dari YouTube organik, email marketing, semua dipakai. Yang paling tinggi konversinya masih di Instagram organik. Jadi Instagram yang bukan iklan gitu ya. Kalau Instagram iklan ada lagi. Artinya ini yang boleh saya bilang adalah menjadi hal yang vital banget buat teman-teman miliki. Ya walaupun yang namanya sosial media itu akan selalu berubah ya teman-teman, akan sangat dinamis sekali. Tapi teman-teman harus tentu tahu gitu ya beberapa benchmarking buat beberapa industri tepatnya. Nah, bicara tentang Instagram, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang gitu ya, dari kurang lebih 170 juta pengguna internet di Indonesia, pengguna aktif media sosial di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan per Desember yang lalu 2020 itu total pengguna Instagram ada sekitar 83 juta dengan dominasi wanita ya, lebih banyak sedikit sekitar 52%. Nah, yang menarik adalah di bagian sini teman-teman. Di Agustus kemarin, jadi data masih fresh banget ya, bulan kemarin, di Agustus peningkatannya cukup signifikan teman-teman, sampai di angka sekitar 98 juta pengguna, yang saya sendiri sih cukup kaget ya pribadi melihat peningkatan 14 juta user selama setengah 2/3 lah ya teman-teman, 2/3 tahun, itu angka yang boleh dibilang signifikan banget ya. Karena Instagram itu dianggap sebagai masih platform yang cukup mature, mengingat dia cukup dinamis dengan ya persaingan yang ada ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga tahu ya adanya Instagram Reels sebagai feature yang lawan TikTok gitu ya, menjadi satu hal yang juga atraktif buat Instagram sendiri untuk mempertahankan usernya sebetulnya. Dan kalau yang saya perhatikan sendiri, memang hal yang belum mature dari TikTok ini ya kita pura-pura jadi Nostradamus gitu ya, coba-coba meramal begitu teman-teman. Hal yang menarik buat saya adalah TikTok mungkin bisa jadi ya big guy juga ya, baik gitu ya, tapi untuk market milenial. Tapi kalau market yang belum mature itu masih agak susah saya perhatiin. Walaupun sekarang sih waktu saya kemarin sempat ngobrol juga ketemu beberapa tim dari TikTok sendiri, future-nya cukup lumayan keren gitu ya. Tapi saya yakin Instagram juga arahnya ke sana dan dia jauh lebih mature, which is teman-teman ya perlu hadir di semua tempat. Saya nggak bilang bahwa pilih salah satu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya saya mana yang paling bagus, jawabannya semua gitu ya. Nggak ada opsi teman-teman. Sekarang kita di dunia digital itu nggak ada satu. Even saya pun bermain di Instagram gitu ya, saya justru lebih aktif di luar dari Instagram ya teman-teman. Jadi ya itu sedikit curhat.
Anyway, teman-teman, bicara tentang jualan juga di media online, teman-teman harus tahu ya, framework online marketing di digital itu basically simple dan saya yakin semua teman-teman juga tahu gitu ya. Selalu dasarnya adalah selalu harus ada namanya sumber pengunjung, teman-teman. Kemudian teman-teman tawarin sesuatu dan nantinya teman-teman bisa ngasilin penjualan. Sesimpel ini, teman-teman. Nah, problem kebanyakan kita adalah kita terlalu fokus pada kadang-kala adalah penawaran atau jualannya, sehingga kita nggak fokus pada gimana caranya kita punya traffic-nya. Kebanyakan dari kita adalah memaksakan agar offer kita itu banyak yang lihat. Artinya teman-teman memaksakan offer teman-teman itu langsung punya traffic. Itu impossible, teman-teman. Yang benar adalah teman-teman harus punya traffic-nya sendiri, harus teman-teman punya offer-nya sendiri. Itu dua hal yang terpisah, teman-teman. Artinya gini, nanti saya akan jelasin ke teman-teman gitu ya, kalau di Instagram secara spesifik gitu ya, akan ada yang namanya content planning, teman-teman, di mana itu adalah ya inti utama agar teman-teman bisa dapatin sumber pengunjung secara konsisten. Itu dulu agar teman-teman bisa generate traffic gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus juga melakukan namanya conversion optimization. Teman-teman ningkatin yang namanya konversi penjualan di Instagramnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang dua aspek ini, tentunya teman-teman sadar bahwa untuk bisa menghasilkan penjualan di Instagram butuh dua kriteria tadi ya. Tentunya Instagram itu ya harus bisa menghasilkan, itu dulu yang pertama. Kedua, dia harus ada yang lihat. Jadi sesimpel itu teman-teman basicnya. Jadi jangan terlalu mikirin yang pusing-pusing. By the way, buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan gitu ya, sebelum terlalu jauh teman-teman pastikan tulis di komentar ya, biar nanti nggak lupa. Jadi apa yang saya biasanya akan fokuskan dulu teman-teman terkait dengan topik ini, biasanya saya akan mulai dari bagian belakang dulu. Saya biasanya akan mulai dari conversion optimization dulu gitu ya pada sebuah akun. Kenapa? Nah, ini saya sebut juga sebagai namanya gerbang konversi, teman-teman. Sebetulnya yang menarik ada 3 sebetulnya yang mana teman-teman bisa manfaatkan dan harus dimanfaatkan untuk bisa ini ya meningkatkan ya konversi teman-teman di Instagram. Pertama dimulai dari yang namanya optimize keyword teman-teman di Instagram. Ini vital sekali karena hal yang paling sepele teman-teman buat teman-teman bisa dapatin penjualan dari Instagram adalah ya kalau akun teman-teman nggak bisa ditemukan sama orang ya boro-boro ada yang beli gitu ya, dicari aja nggak ketemu gitu ya. Ya teman-teman harus optimasi dulu Instagramnya agar bisa searchable, teman-teman. Itu basic, simple dan basic knowledge banget. Teman-teman harus lakukan itu, tapi sering banget disepelekan gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Teman-teman bayangin, kalau misalnya teman-teman cari sesuatu di Instagram, misalnya sepatu, let's say gitu ya, teman-teman bisa perhatikan, hasil pencarian di Instagram itu selalu memunculkan kata kunci sepatu, baik itu di nama maupun di username Instagram teman-teman. Artinya, optimasi kata kunci dari pencarian itu sangat vital sekali. Nah, hal yang menarik dari insight di sini adalah gini, teman-teman. Di Indonesia tentunya nggak cuma sepatu yang orang cari, gitu ya. Karena di orang Indonesia juga tentunya ada juga ya, yang juga search shoes, teman-teman, which is ya exactly the same ya, sama maknanya ya, sama-sama sepatu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, hasil pencariannya itu berbeda, teman-teman, antara sepatu dan shoes. Oke? Nah, pertanyaan yang muncul adalah mana yang sebaiknya teman-teman ranking kan gitu ya. Nah, di sini teman-teman pakai tools gitu ya, alat bantu yang namanya Google Trends, teman-teman. Teman-teman bisa buka Google Trends, silahkan buka Google Trends, teman-teman nanti silahkan ketikkan shoes dan sepatu. Nah, yang menarik di sini, teman-teman, saat teman-teman masukkan nanti shoes dan sepatu di Google Trends, teman-teman akan lihat gitu ya, data yang teman-teman bisa perhatikan, ternyata orang Indonesia terutama gitu ya, dalam 12 bulan terakhir itu lebih banyak ketikin sepatu ketimbang shoes. Which is teman-teman ya tentu ya lebih baik, saya pribadi sarankan ya teman-teman pakai kata kunci sepatu ya, karena itu yang dicari orang. Tapi apakah exactly itu yang teman-teman kemudian harus dapatkan? Ya jawabannya belum tentu juga, tergantung ya, karena beda region kadang-kala juga beda pelafalan bahasa ya, penggunaan bahasa tertentu yang mereka pakai. Jadi kalau misalnya teman-teman fokusnya pada areal sekitar ya teman-teman bisa cari di areal yang mungkin khusus nggak cuma Indonesia, misalnya di areal Jakarta aja misalnya atau Surabaya aja, let's say gitu. Artinya kita harus teman-teman pertimbangkan ya. Sangat-sangat vital sekali teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah optimize kata kunci teman-teman, kemudian teman-teman bisa melakukan namanya optimasi deskripsi teman-teman. Nah, deskripsi itu apa aja sih yang ada di bio teman-teman gitu ya. Teman-teman bisa lakukan optimasi misalnya dari memberikan informasi tentang apa sih akun Anda gitu ya. Kemudian teman-teman bisa kasih penawaran atau promosi tertentu mungkin di Instagram teman-teman. Kemudian bisa kasih garansi atau authority misalnya. Kemudian terakhir teman-teman harus juga memberikan ajakan bertindak yang jelas. Artinya
Sampai pada fase ini, teman-teman lihat bahwa mengoptimasi bio itu adalah aspek yang sangat vital, karena teman-teman, yang namanya orang berkunjung ke dalam bio kita tentunya akan langsung lihat ya bionya kita seperti apa gitu ya. Jadi jangan terlalu curhat di sana. Misalnya, yang saya sering banget lihat di Indonesia adalah saya apa gitu ya. Kemudian hati-hati, selain dari akun ini yang lain palsu misalnya. Buat saya itu nggak penting banget teman-teman, karena orang yang datang ke akun Instagram teman-teman kemudian lihat baca seperti itu, yang pertamanya mungkin dia pengen beli, jadi kepo dengan emang mana sih akun yang palsu gitu ya. Yang dia pertama kali, sekali lagi dia pengen beli, pengen ngeliatin teman-teman, dia justru jadi penasaran akun yang lain yang bohong-bohong yang mana. Jadi lebih seru ya, karena kan gosip tuh lebih seru ya teman-teman ya, lebih menarik ya di media sosial. Artinya teman-teman bisa sadar bahwa ya itu namanya distraction. Mungkin kita pengen bermaksud dengan baik gitu ya, untuk bisa jagain orang nggak ketipu dan lain-lain, tapi itu bisa membunuh konversi teman-teman. Jadi hindarin melakukan itu ya. Fokus dengan sesuatu yang penting aja. Yang saya saranin 4 ini teman-teman. Oke. Kemudian yang ketiga, bicara tentang faktor psikologis teman-teman. Nah, ini ada 2 jenis tampilan yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Kita udah optimasi kata kuncinya, kita udah optimasi namanya, kita udah optimasi bionya teman-teman. Sekarang teman-teman perhatikan ya, antara kiri dan kanan menurut teman-teman nih lebih menarik yang mana nih? Karena ya sekali lagi ya, bio sama, username sama, dan ya yang beda itu cuma di bagian 2 ya teman-teman. Di bagian highlight-nya nggak ada highlight-nya cuma 1 gitu ya. Kemudian yang satu adalah nggak ada ring story-nya. Teman-teman bisa melihat gitu ya bahwa saat gitu ya, faktor psikologis itu saat kita merasa bahwa kita lihat sebuah account tapi nggak ada yang salah sih sebetulnya dengan account-nya ya, bionya ada gitu ya, highlight-nya ya ada gitu ya, profil picture-nya ya ada, tombol-tombolnya ya ada gitu ya. Tetapi entah kenapa saat kita masuk ke dalam sebuah akun yang seperti di sebelah kanan, kita merasa bahwa ya ada yang kurang aja gitu ya. Entah apa ya. Kita tahu sih yang kurang tuh ya highlight-nya gitu ya. Terus nggak ada story-nya. Dan hanya karena hal sepele seperti itu teman-teman, ya teman-teman akan bisa menghilangkan konversi yang sangat signifikan sekali. Terutama kayak teman-teman bayangin masuk ke sebuah toko yang tokonya ada, barangnya ada, SPG-nya juga ada, gitu ya, kasirnya ada, normal teman-teman. Tapi tak kenapa teman-teman masuk situ perasaannya nggak enak aja gitu. Habis nggak enak ya teman-teman milih keluar aja. Ya udah, salah nggak tokonya? Ya nggak salah kan gitu ya. Cuman feelingnya teman-teman aja kan yang buat orang teman-teman masuk ke sebuah toko kemudian ya somehow ya teman-teman nggak merasa bahwa ya kayaknya nggak jadi beli deh gitu ya, teman-teman keluar gitu ya. Nah itu sama seperti teman-teman lihat sebuah akun Instagram yang tidak ada yang salah sekali lagi dengan setiap aspeknya gitu ya, tapi dengan teman-teman tidak melengkapi ya semua indikator ini, teman-teman akan bisa kehilangan penjualan gitu teman-teman. Kemudian keempat teman-teman, nah ini yang saya bilang sebetulnya ada 3 doang sebetulnya yang poin utama yang sebetulnya saya bahas ke teman-teman. Tetapi yang keempat itu juga bagian yang penting buat teman-teman ketahuin, mengingat feature ini juga feature yang tergolong sangat baru, nggak baru banget sih ya sebetulnya. Sebenarnya dirilisnya sekitar tanggal 16 Agustus ya, 16 Agustus yang lalu. Saya pribadi pakai tanggal 17 Agustus, jadi saya sempat cobain sekitar ya sekian bulan ya, sebulan lebih lah intinya teman-teman. Nah, kenapa saya bilang Instagram DM Automation itu juga sesuatu yang sangat baik buat teman-teman miliki, karena dia adalah sebuah sistem di Instagram yang memang bisa jawab otomatis ya. Itu yang bisa teman-teman pakai. Kurang lebih tampilannya begini teman-teman. Jadi saat orang nanti masuk ke Instagram teman-teman, kemudian dia DM teman-teman gitu ya, dia bisa langsung dia dijawab sama Instagramnya teman-teman secara otomatis. Artinya boleh saya bilang secara simpel gitu ya, saat orang yang sering orang wasted adalah saat kita mendatangkan orang ke Instagram kita, kemudian dia lanjut ke DM gitu ya, kemudian dia sudah tertarik, tapi ya kita nggak jawab dia, atau misalnya volumenya nggak begitu banyak teman-teman. Ya sekali lagi itu yang bisa membuat teman-teman bisa kehilangan kesempatan penjualan ya, karena secara aspek ya ini potensial banget sebetulnya buat teman-teman pakai, apalagi kalau jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak tuh gimana? Kemarin saya sempat coba buat ini sekitar berapa lama ya? Sekitar ya dalam 20 harian gitu teman-teman, ada sekitar 9.000 orang yang DM ya. Teman-teman bisa bayang tuh 9.000 DM di Instagram tuh ya, HP saya ngehang gitu ya, nggak bisa dibuka DM-nya. Tahu-tahu layarnya putih gitu ya.
Jadi ya memang ada jeleknya juga yang saya perhatiin gitu ya. Tapi ya so far yang saya perhatikan adalah ya selama dia masih bisa bantu saya untuk jawabin banyak aspek gitu ya, presentasi lah intinya gitu teman-teman, entah itu dalam bentuk kayak konfirmasi pembayaran seperti ini, teman-teman juga bisa dapat bayangan bahwa ini sangat akan memudahkan banget gitu ya in the process dalam fase entah support, entah itu marketing gitu ya, entah itu selling teman-teman. Jadi nggak cuman sekali lagi di dalam bio-nya aja, di DM pun teman-teman harus leverage agar dia bisa optimalin. Artinya gini teman-teman, nanti kita akan banyak bicara tentang karena fokus teman-teman adalah mengoptimasi jualan teman-teman di Instagram, ya kita akan leverage semua platform, semua fitur yang ada di Instagram, ya selain ya hal-hal yang kita fokusin buat cari traffic misalnya. Jadi sampai di sini teman-teman udah paham gitu ya minimal. Hal yang paling saya sering lihat dan membuat kebanyakan orang pakai Instagram dan tidak menghasilkan itu cuma karena satu, teman-teman. Karena bukan berarti mereka nggak bisa generate traffic atau datangin orang yang lihat, teman-teman. Yang jadi permasalahan kebanyakan orang di Instagram yang tidak bisa jualan atau nggak bisa Instagram itu buat nggak laku lah intinya gitu ya. Cuman perkara adalah Instagram mereka itu nggak bisa ngasilin konversi. Karena gini teman-teman, 10.000 orang yang berkunjung ke profil teman-teman, kalau tidak ada yang beli, 0 gitu ya, ya 0 teman-teman. Kebayang ya? Berapapun jumlah orang yang berkunjung ke teman-teman, kalau konversinya 0, ya 0 teman-teman. Ya nggak bakal jadi apa-apa. Jadi, teman-teman harus paham sekali lagi bahwa ini step yang paling penting buat teman-teman lakukan pertama sekali, yaitu mempersiapkan Instagram teman-teman agar dia harus bisa ngasilin potensi penjualan dulu. Kalau enggak, teman-teman nanti saya ajarin gimana cara ningkatin reach, traffic, dan lain-lain, kemudian nggak ada yang beli juga, ya sama aja bohong kan gitu. Jadi teman-teman paham ya, step pertama adalah mempersiapkan bahwa Instagram teman-teman itu harus bisa convert dulu. Kalau nggak convert, ya teman-teman akan buang-buang traffic. Kenapa teman-teman? 100 orang yang berkunjung, menurut teman-teman, ya kalau konversinya 10%, ya ada yang beli pasti teman-teman. Kalau 100 yang berkunjung, 10% berarti 10 yang beli. Let's say 1% deh, 100 yang berkunjung berarti 1 yang beli. Artinya gini, kalau teman-teman bisa datangnya 100 orang yang relatif nggak banyak angka itu, teman-teman. Kalau ada 1% penjualan, berarti kan 1 yang beli berarti. Artinya Instagram teman-teman sekecil itu pun trafficnya masih ada yang beli. Berarti bagus dong Instagram. Problem kebanyakan orang adalah bisa generate 1.000 gitu ya. Saya yakin 1.000 teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya. Jangkauan teman-teman ke 1.000 orang. Yang visit mungkin 100 misalnya gitu ya. Tapi teman-teman lakukan selama sebulan, saya yakin ada kok 1.000 yang berkunjung ke teman-teman sebulan. Tapi pertanyaan adalah apakah convert? Itu yang jadi problem kan? Makanya yang harus teman-teman fokuskan di awal sekali adalah memperbaiki yang tadi. Karena aspeknya teman-teman, bayangin teman-teman punya bisnis itu kayak bucket ya, kayak keranjang gitu, dan keranjang itu bolong teman-teman. Teman-teman masukin air sebanyak-banyaknya ya pasti habis, nggak ada gunanya, pasti hilang teman-teman. Jadi itu yang terjadi pada Instagram yang saya perhatikan kebanyakan. Jadi sebetulnya itu inti utamanya. Walaupun ya nggak selesai sampai situ teman-teman. Kan ada langkah kedua ya, di mana teman-teman perlu meningkatkan traffic di Instagram teman-teman setelah teman-teman tahu bahwa Instagram teman-teman itu harus bisa mengkonversi orang dulu. Nah, setelah mengkonversi orang, tentu kita tingkatin trafficnya sekarang. Kalau yang berkunjung terus sedikit, gimana biar banyak? Nah, itu tentunya juga penting buat teman-teman ya, untuk meningkatkan, mengoptimalkan jualannya. Oke? Nah, sebenarnya ada 2 strategi yang teman-teman bisa pakai terkait dengan hal ini. Gitu. Yang pertama adalah yang namanya SAS atau Single Account Strategy, teman-teman. Yang kedua disebut sebagai MAS atau Multi Account Strategy. Oke? Nah, Single Account Strategy itu bicara teman-teman akan memanage satu account aja, yang namanya single account. Ya. Nah, karena kriteria tadi adalah 2, teman-teman, butuh traffic dan butuh offer atau tempat jualan, maka sumber traffic di single account adalah dari postingan teman-teman. Oke? Nah, postingan apa nanti saya jelasin ke teman-teman lagi, gitu ya. Konsep yang kedua dari multi account adalah kalau teman-teman itu punya beberapa account. Tipikalnya adalah kalau teman-teman punya main account yang isi postingan teman-teman yang isinya jualan semuanya. Jadi postingan teman-teman isinya jualan. Nah, postingan yang isinya jualan itu udah pasti garansi teman-teman, nggak bakalan banyak yang lihat. Kenapa? Ya memang dari zonanya begitu, mau gimana lagi, gitu ya. Teman-teman kebayang ya, teman-teman ke kafe untuk ngurumpi sama teman-teman yang lain. Saya ke Instagram buat follow teman-teman saya, gitu ya, follow relasi-relasi saya. Kemudian teman-teman posting jualan mulu, gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Saya suka sama teman-teman yang jualan ke saya tiap hari, gitu ya. Ya kalau 1, kalau 100 tiap hari, ya enak juga kan gitu. Teman-teman kebayang ya konsep itu.
Artinya Instagram itu memang bukan tempat orang jualan, teman-teman. Karena itu kayak media sosial, tempat orang bersosialisasi. Nah, tapi karena banyak tempat orang bersosialisasi, ya kita yang jualan tuh ya berharap ya ada yang beli kan gitu ya. Dari tempat keramaian ini ceritanya. Ya itulah metode kita jualan di sana. Makanya ya teman-teman harus paham gitu ya, teman-teman harus split bahwa sumber traffic dari postingan akun-akun yang sifatnya tuh isinya adalah hard sell yang jualan mulu gitu ya. Teman-teman harus punya akun-akun yang sifatnya support dia. Jadi akun support dia itu ya postingan nggak jualan. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya antara strategi 1 dan 2 yang SAS ataupun MAS, teman-teman tentu bertanya gitu ya. Kalau yang satu terus nggak jualan dong postingannya, ya nggak ada gitu ya. Teman-teman perhatiin deh postingan saya di Instagram, yang nggak ada yang jualan tuh baik-baik aja, jualannya bagus-bagus aja. Kenapa? Ya karena jualannya nggak karena jualan tuh nggak cuma di feed post, teman-teman. Kita tuh jualan di semua tempat yang lain. Teman-teman bisa jualan di story, teman-teman bisa jualan di highlight, teman-teman bisa jualan di bio, teman-teman bisa jualan di DM. Ya, teman-teman bisa bayang nggak? Banyak banget feature yang ada di Instagram. Kenapa harus di feed post? Pertanyaan kan gitu. Kalau teman-teman tahu teman-teman butuh traffic, ya jangan dipaksain di feed post. Kalau feed postnya teman-teman posting jualan mulu, ya pakai strategi yang kedua. Udah simple banget logiknya, teman-teman. Karena ingat, seperti yang saya bilang, antara traffic dan offer itu harus dipisah, nggak bisa jadi satu, teman-teman. Karena kalau teman-teman tidak punya traffic yang stabil, saya yakin teman-teman pasti nggak akan bisa menggrowthkan account-nya atau membuat bisnis teman-teman akan stabil banget di Instagram. Kenapa? Karena teman-teman nggak dapat air yang cukup dalam tanda petik ya. Karena ya teman-teman akan kalah ranking. Nanti saya jelasin. Nanti terkait dengan topik ya gimana cara Instagram bekerja tepatnya, gitu ya. Tapi intinya seperti ini strateginya teman-teman. Nah sampai sini teman-teman tentu tahu ya bahwa di Instagram teman-teman harus posting yang namanya konten feed post. Tapi pertanyaan adalah konten apa yang teman-teman harus buat? Oke, nah untuk jawab pertanyaan ini teman-teman harus tahu dulu siapa audiens yang paling ideal buat jadi teman-teman, yang paling ideal buat beli produk teman-teman. Nah, pada kasus ini teman-teman, ini beberapa contoh ya. Ada misalnya orang yang peduli dengan kesehatan, ya dia suka dengan topik ya kesehatan tentunya. Orang yang passionate bisnis ya suka konten seputar bisnis tentunya, ya motivasi dan lain-lain. Orang yang ingin tampil lebih cantik ya butuh konten yang lain lagi teman-teman. Artinya berbeda audiensnya, berbeda lagi kebutuhannya. Nah, sampai di fase ini teman-teman paham di sini adalah ya tipikal orang sih ya gampang aja bedain gitu ya. Oke deh, saya suka orang yang suka dengan orang yang tampil lebih cantik misalnya gitu teman-teman. Pertanyaan saya kemudian adalah ya teman-teman harus tahu yang tampil lebih cantik itu dari umur 13 tahun sampai 65 tahun juga masih semuanya pengen cantik teman-teman gitu ya. Pertanyaan adalah apakah teman-teman bisa ngomong ke semuanya secara benar? Karena orang yang umur 25 ke bawah dan teman-teman, mereka belum punya anak ya akan marah kalau dipanggil bun gitu ya. Teman-teman paham ya? Mereka lebih nyaman dipanggil dengan sis. Artinya teman-teman paham bahwa berbeda audiens umur aja, cara teman-teman berkomunikasi ke mereka udah beda banget. Bahkan tone color aja beda banget, teman-teman. Kayak kita tuh yang laki-laki gitu ya, kita ngertinya cuma merah gitu ya, biru, kemudian apa lagi tuh, hitam, warna-warna primer teman-teman. Nanti kalau teman-teman lihat di mereka yang millennials atau wanita ya warnanya udah berubah lagi ya. Ada yang warnanya nude, ada warnanya pearl, turquoise gitu ya, dan ya banyak macam intinya teman-teman. Artinya itu juga akan sangat mempengaruhi teman-teman. Nah, penerapannya dalam strategi tadi itu apa sih sebetulnya? Ya, teman-teman perlu tahu ya, kalau misalnya audiens potensial adalah wanita, misalnya ibu rumah tangga, ya teman-teman harus tahu nih, kira-kira apa yang mereka suka sih di Instagram, kira-kira tempat tertentu ada nggak sih yang mereka kunjungi, misalnya gitu teman-teman. Kira-kira kapan nih mereka buka Instagramnya, apa yang mereka suka, kenapa sih mereka buka Instagram, apa yang mereka pelajarin, topik-topik apa yang mereka suka misalnya. Kemudian ada nggak public figure yang mungkin mereka follow, gitu ya. Kemudian ya teman-teman lihat kira-kira apa yang paling disukain sama mereka gitu ya, bentuknya entah itu foto kah, video kah, reels kah mungkin, atau carousel kah mungkin. Artinya teman-teman harus spesifik dengan semua aspek itu. Nah, yang lebih simpel memang yang strategi multi account. Karena multi account itu kalau audiensnya pun sama gitu ya. Kalau misalnya targetnya ibu wanita bertangga, ya teman-teman bisa buat account-account lain gitu ya. Yang bahas tentang parenting, wisata keluarga, ya tips cantikan, resep masak, ya kitchen hack, yoga pilates, dan lain-lain. Termasuk personal account teman-teman. Jadi kalau account teman-teman itu, saya punya account personal nih, tapi dipakai buat jualan, boleh nggak? Ya boleh, namanya account support teman-teman.
Karena akun personal teman-teman tuh isinya adalah ya followers lingkungan Anda sendiri kan. Jadi personal account itu jatuhnya ada pada yang namanya support account sebetulnya teman-teman. Jadi jangan digabung. Bukan digabung boleh nggak boleh gitu ya. Tapi yang nggak semua teman-teman kita kan bakalan beli produk kita juga gitu ya. Ya kadang orang bisa enak juga. Jadi itu yang harus teman-teman sadarin sekali lagi. Jadi membeda-bedakan account itu penting buat teman-teman sadarin. Itu juga by the way kenapa Instagram membuat feature yang namanya Instagram Business dengan Instagram Creator gitu ya. Karena itu punya fungsi dan tugasnya masing-masing teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya, ya kalau kayak gini saya buat akun publik dong gitu ya. Jawabannya iya. Itu kenapa kalau teman-teman pakai yang namanya paid promote, endorse masih bagus. Kenapa? Ya sama, teman-teman cari support account, bedanya bayar kan gitu doang. Beda kalau yang di sini ya teman-teman nggak bayar buat sendiri. Ya teman-teman paham ya. Kalau saya nanya gitu ya, apakah bagus teman-teman endorse tiap hari? Jawabannya ya bagus. Yang jadi masalah lah nggak ada duitnya. Itu doang kan? Teman-teman paham ya secara prinsip. Kan tujuan teman-teman endorse adalah beli trafficnya orang. Ya sama, berarti kan teman-teman butuh traffic. Maka teman-teman ya buat sendiri atau beli di orang lain. Simple banget. Atau beli ke Instagramnya langsung dengan iklan. Jadi teman-teman sadar ya, permainan itu simple sekali teman-teman. Oke? Nah, tapi ingat ya teman-teman. Traffic kalau tidak dioptimize benar-benar konversi penjualan di akunnya, ya sekali lagi, apapun effort teman-teman akan sia-sia pasti. Gitu ya. Nah, seberapa penting konten di Instagram, teman-teman? Mungkin saya di sini akan cepat aja, gitu ya. Jadi ini beberapa postingan yang saya miliki, gitu ya. Di mana 3 postingan ini jangkauannya itu bisa ya lumayan gede lah, menurut saya pribadi, gitu ya. Walaupun saya pernah lihat yang lebih gede, jadi saya merasa bahwa ya ini masih kecil, teman-teman. Anyway, dari 3 postingan ini bisa ngasilin sekitar 10.000 followers, gitu ya. Tapi, nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ya wajar lah yang posting 3 postingan kan menjangkau 2 juta. 2 juta ada yang 10.000 yang follow ya maklum. Nah, di sini saya mau kasih tahu teman-teman, tidak selalu terjadi. Karena ada postingan yang saya miliki juga menjangkau 500.000 orang tuh yang follow cuma 400 loh, teman-teman. Ya, ada yang menjangkau 175.000 orang tapi yang follow cuma 100 gitu ya. Dikit sekali, teman-teman. Nah, di sini saya baru sadar ada yang namanya konten yang relevan. Konten relevan itu gimana sih? Saya bermain dengan 2-3 jenis topik. Nanti saya jelasin ke teman-teman, tapi saya kasih 2 contoh di sini, teman-teman. Saat kita bicara tentang traffic, kita bicara tentang traffic ya, teman-teman. Kalau kita bicara tentang konversi penjualan, kita bicara tentang konversi penjualan. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi teman-teman kita udah bicara tentang konversi penjualan tadi di awal, sekarang kita bicara tentang traffic. Artinya teman-teman implementasinya tentunya ya balik ke masing-masing teman-teman. Tapi secara konsep akan sama. Kenapa saya bilang sama? Kan agak klise gitu ya. Kalau teman-teman lihat di saya karena saya banyak mengedukasi orang tentang Instagram, ya basically sama. Kenapa teman-teman nggak bisa edukasi market teman-teman dengan produknya teman-teman? Simple kan? Artinya teman-teman sadar ya, itu sering banget saya dapatkan pertanyaan dan sanggahan gitu ya, terkait dengan metode ini. Sebetulnya metode apapun itu, teman-teman, selama kerangkanya benar dan kerangkanya works, ya works, teman-teman. Yang namanya toko, kalau nggak ada yang lewat di depan tokonya, nggak mungkin ada yang beli. Itu namanya framework, teman-teman. Maka untuk toko bisa rame, harus ada orang yang lewat. Teman-teman paham ya? Itu kerangka, teman-teman. Jadi bisnis yang rame, ya bisnis yang harus banyak dilihat orang, yang banyak trafficnya dilewatin orang. Sama Instagram juga begitu. Oke? Nah, balik ke topik ini, teman-teman. Jadi saya ada 2 jenis postingan gitu ya. Postingan yang kiri adalah postingan edukasi, yang sebelah kanan adalah postingan motivasi. Jadi ada 2 topik yang saya pakai. Walaupun ada 5 topik, nanti ada 4 topik atau 5 topik ya yang kita bisa pakai, tapi saya kasih contoh teman-teman 2 ya. Kalau di sini adalah postingan edukasi, saya dapat sekitar 18.000 like, postingan motivasi 25.000 like, teman-teman. Tentu kita sepakat ya, selisih 7.000 itu bukan angka yang sedikit, teman-teman. 7.000 orang itu ya lumayan lah ya, gitu ya. Artinya gini, teman-teman. Kalau kita bandingkan, tentu lebih bagus postingan motivasi. Pertanyaannya, kenapa saya nggak jadi motivator aja kemudian? Kan followersnya lumayan banyak tuh, dan orang lebih suka kok motivasi saya gitu ya. Kenapa nggak jadi motivator aja? Karena gini, teman-teman. Data di belakang masing-masing postingan ternyata menunjukkan, walaupun yang nge-like postingan motivasi itu banyak sekali, yang follow dikit banget. Gitu ya. Postingan edukasi walaupun yang nge-like dikit teman-teman, tetapi yang follow 7 kali, boleh dibilang 9 kali lipat lebih banyak dibandingkan postingan motivasinya. Jadi sekali lagi ya, ada yang kita kenal namanya vanity metrics, teman-teman. Jadi metrik-metrik yang bias yang membuat kita kadang-kala buta dalam tanda petik ya seperti like ini, teman-teman. Karena kalau tujuan kita bisnis di Instagram ya kita fokuskan adalah tentu peningkatan followers dulu yang datangnya. Nah, ini garis bawahnya, teman-teman. Yang datangnya dari konten, teman-teman. Karena followers itu datangnya dari berapa ya? Bisa jadi datang dari follow-unfollow gitu ya. Kemudian datangnya dari beli. Nah, itu cepat lagi ya. Bisa nggak datang? Dapat followers? Bisa gitu. Apakah kemudian menggaransi sukses? Jawabannya
Enggak pasti. Jadi kualitas followers yang paling baik dari Instagram adalah followers yang datangnya dari postingan teman-teman. Yang seperti yang saya tunjukkan ini ya. Nah, data seperti ini teman-teman bisa pastiin teman-teman harus punya akun profesional ya dengan cara ya saya yakin teman-teman udah paham lah ya buat akun bisnis ya dengan cara klik setting, pilih account gitu ya, switch to business account atau professional account. Ya, sesimpel itu teman-teman caranya. Oke. Nah, mencari konten yang relevan, teman-teman. Gimana caranya? Yang seperti saya bilang ada 5 topik kayaknya yang kita bisa pakai gitu ya. Ada 5. Pertama adalah konten edukasi, konten informasi, inspirasi, hiburan, dan promosi. Ada 5 yang teman-teman bisa pakai. Apakah edukasi itu bagus? Ya tentu bagus gitu ya. Semua orang nggak merasa bahwa dia dijualin kan gitu ya. Informasi itu yang bukan datang dari kita, yang kita ambil dari orang dan kita sertakan sumbernya. Itu informasi teman-teman. Konten inspirasi yang motivasi gitu-gitulah ya. Kemudian hiburan tuh yang menghibur ya, ya termasuk joget-joget dan lain-lain tuh hiburan golongannya. Termasuk yang sedih-sedih, termasuk yang melo-melo gitu ya. Nah, itu juga termasuk dari hiburan, teman-teman. Kemudian konten promosi. Nah, konten promosi sini tuh kadang buat ambigu ya, teman-teman. Ambigu tuh gimana? Kalau teman-teman kasih saya foto produk mulu gitu ya, nggak ada yang menarik dari produknya. Aku jualan ini loh gitu ya. Itu promosi benar, teman-teman. Promosi produk kan gitu ya. Tapi bukan promosi itu yang saya maksud ya, teman-teman. Promosi yang disukain yang banyak interaksi itu ya, postingan yang misalnya ngasih promosi beli 1 gratis 5 gitu, teman-teman. Yang ekstrim, artinya yang ada value-nya. Beli 1 dapat apa misalnya gitu ya. Itu maksud dengan promosi. Artinya tidak semua promosi itu bagus, tapi ada promosi yang bagus, teman-teman. Nah, yang saya maksud dengan konten promosi di sini adalah konten promosi yang bagus secara interaksi, teman-teman. Karena kadang-kala gini ya, teman-teman mungkin yang di areal Pulau Jawa akan merasa bahwa yang namanya promosi dalam bentuk free ongkir itu nggak bermanfaat buat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tahu ongkirnya murah, gitu ya. Nah, sedangkan orang di luar Pulau Jawa, teman-teman, merasa yang namanya free ongkir itu bernilai. Kenapa? Ongkirnya mahal. Jadi sama promosinya, beda yang lihat, ya beda juga rasanya, teman-teman. Itu yang saya bilang sekali lagi, ya depends. Kita nggak bisa ya bilang benar, gitu ya. Nah, teman-teman harus paham bahwa dari mengidentifikasi konten-konten tadi, yang teman-teman perlu coba yang mana sih? Jawabannya harus coba semuanya. Termasuk saya juga coba semuanya, teman-teman. Ini beberapa contoh yang saya miliki ya. Ini konten edukasi dalam bentuk tutorial, teman-teman. Ada yang inspirasi tadi, ada juga konten dalam bentuk edukasi ya. Di masing-masing postingan, teman-teman perhatikan. Postingan yang sifatnya tutorial gitu ya, secara reach itu signifikan sekali, bisa gede banget jangkauannya, teman-teman. Konten inspirasi juga jangkauannya masih medium ya. Sedangkan yang edukasi justru dikit, teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan secara jumlah follow-nya, teman-teman, postingan edukasi dalam bentuk tutorial dan edukasi dalam bentuk informasi justru lebih banyak followers, mendatangkan followers ketimbang yang inspirasi doang, teman-teman. Tapi nggak cuma di situ. Tentunya kalau kita bicara tentang ingin mengoptimalkan jualan, yang teman-teman perhatikan bukan sekedar follow aja. Yang teman-teman perhatikan ada yang namanya website taps ya. Website taps itu adalah jumlah orang yang klik dari konten teman-teman. Itu juga harus teman-teman cek, perhatikan. Karena ada loh beberapa postingan yang ternyata tidak mendatangkan klik. Ada konten yang justru mendatangkan klik banyak banget. Itu yang harus teman-teman identifikasi. Karena kita bicara tentang sudut pandang bisa atau memanfaatkan Instagram buat jualan ya. Artinya sekali lagi teman-teman paham bahwa dalam setiap prosesnya teman-teman harus sadar bahwa ya teman-teman harus belajar mengidentifikasi secara sadar postingan ini tuh tergolong apa sih? Jangan nanti saya tanya postingan ini apa? Ya postingan gitu deh. Ya kan sedih banget gitu ya, teman-teman nggak ngerti apa yang diposting gitu ya, teman-teman nggak bisa ukur, dan kalau teman-teman nggak bisa ngukur sebuah postingan ya sudah, teman-teman nggak bisa optimalin. Gimana caranya teman-teman mau ke 10 kalau teman-teman nggak tahu teman-teman di mana? Jangan-jangan teman-teman di 15. Teman-teman mundur malah maunya. Teman-teman paham ya? Jadi teman-teman harus belajar mengukur teman-teman ada di mana dulu dan teman-teman mau kemana. Jadi suka tidak suka dalam bisnis teman-teman harus sadar gitu ya. Bisnis teman-teman pernah tahu ya, perlu yang namanya laporan laba rugi, ada yang namanya neraca teman-teman ya. Kenapa? Agar teman-teman tahu bisnisnya tuh untung apa rugi. Nah, Instagram juga sama. Teman-teman harus tahu Instagram teman-teman tuh ada di mana. Teman-teman mana sih yang menguntungkan buat Instagram teman-teman, mana sih yang datangin followers, mana dapetin clicks dan lain-lain. Ya itu prosesnya. Gitu ya. Nah,
Apa yang teman-teman lakukan? Ya tentunya riset konten gitu ya. Riset konten dengan answer the public boleh, teman-teman dapat detail seperti ini gitu ya. Saya nggak akan ajarin teman-teman terlalu banyak yang teknis. Kemudian kalau teman-teman udah riset segala macam tadi, teman-teman bisa melakukan namanya content planning ya. Saya sangat menyarankan teman-teman melakukan perencanaan konten, kumpulin ide-idenya gitu ya. Mana yang teman-teman setujuin, mana yang enggak, mana yang ditolak dan lain-lain. Ya udah, teman-teman harus kumpulin bank ide seperti itu. Saya bekerja dengan format seperti ini agar ya teman-teman bisa konsisten. Jadi problem kebanyakan saya perhatikan juga dalam perjalanan teman-teman membangun Instagram adalah ya teman-teman nggak konsisten dengan posting di Instagram hanya karena berbingung dengan apa yang diposting. Nah, apa yang diposting itu ya dikumpulin dulu dari awal. Kita nggak bakalan bisa hari ini tuh posting apa ya, besok posting apa ya, besok posting apa ya. Saya yakin teman-teman akan burn out banget. Burn out tuh teman-teman akan kelelahan luar biasa. Saya pernah lakukan proses itu sekitar 3 bulanan di awal saya bangun Instagram, teman-teman, dan melelahkan banget, teman-teman. Jadi, kerangka yang saya pakai itu gini, teman-teman. Saya ceritain, kalau workflow-nya saya biasanya akan kumpulin ide banyak. Habis kumpulin ide banyak tuh biasanya dikumpulin di hari Minggu ya, karena saya biasanya nganggur banget di situ. Jadi saya sering baca-baca buku, baca artikel blog, dan nonton-nonton video YouTube belajar-belajar apa ya, gitu ya. Kemudian saya kumpulin ide-ide, kemudian saya masukkan dalam planner seperti ini. Dan kemudian hari Senin Selasa saya akan buat kontennya semuanya, teman-teman. Nggak semuanya, saya biasanya akan buat 7 sampai 14 konten yang kemudian nanti akan di-schedule selama ya setiap hari sampai ya 7 hari ke depan, 14 hari ke depan gitu, teman-teman. Jadi dibuat dulu idenya, dibuat postingannya banyak, kemudian di-schedule, teman-teman. Di-schedule dengan tools namanya Creator Studio ya, saya bisa pakai. Jadi di-schedule agar hari Senin Selasa saya udah kerjain semuanya, ya Rabu sampai Minggunya, Rabu sampai Sabtunya, ya kerjain yang lain gitu ya, bukan Instagraman doang, teman-teman, yang ngurusin bisnis gitu ya. Jadi prosesnya begitu, teman-teman. Jadi bukan sehari saya cari ide apa ya posting hari ini ya, buat gitu. Ya kalau teman-teman kayak gitu, ntar satu hari teman-teman, kalau bahasa itu namanya kesambet ya, teman-teman kesambet nggak dapat ide gitu ya, terus teman-teman nggak kerja gitu. Ya jangan begitu ya. Jadi harus kumpulin dulu idenya banyak, teman-teman kerjain semuanya, di schedule semuanya. Resikonya ada teman-teman saat teman-teman harus kerja yang seperti itu, teman-teman banyak melakukan lembur gitu ya. Ya itulah harga yang harus kita bayar, teman-teman. Ya mau gimana lagi? Gitu saya nggak bisa bilang seberapa teman-teman mau teman-teman berkembang, ya itulah harga yang harus teman-teman bayar ya. Nah, cara menyampaikannya teman-teman di Instagram, teman-teman juga harus pahamin. Di Instagram tuh ada namanya single image, ya, ada namanya carousel, ada yang namanya video IGTV, ada juga namanya Instagram Reels, gitu ya. Nah, mana dari semua itu yang paling bagus, teman-teman? Teman-teman bisa lihat dari data, gitu ya. Ini data setiap orang tentu beda-beda ya. Kalau data saya sebetulnya menunjukkan dari 5 jenis postingan saya posting ya, dari postingan feed, Reels, Stories, IGTV, termasuk Instagram Live, teman-teman. Yang paling signifikan untuk bisa mendatangkan audiens buat saya adalah postingan feed dan Reels. Nah, kriterianya apa sih sebetulnya? Kriteria utama kita adalah yang warna hijau, biru tua ya teman-teman. Jadi ada dua warna ya, ada biru muda dan biru tua. Biru muda mewakili adalah yang dijangkau adalah follower saya. Biru tua adalah yang dijangkau adalah non-follower saya. Jadi orang-orang yang belum follow saya, teman-teman. Tentunya saat sebuah bisnis bisa berkembang adalah saat dia bisa mendatangkan pengunjung baru ya terus-menerus, teman-teman. Karena saat pengunjung baru itu datang, dia bisa jadi jadi konsumen baru kita, atau menjadi followers baru kita kan. Nah, sayangnya dari semua jenis postingan Instagram itu cuma 2 yang secara signifikan menjangkau non-followers, yaitu Instagram feed post dan namanya Instagram Reels, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dalam mode mengumpulkan followers, cari traffic di Instagram, ya postingnya cuma 2 itu. Jangan posting, saya rajin nih posting kok. Postingnya apa? Stories. Kok nggak naik-naik followersnya? Ya nggak mungkin lah. Yang lihat stories kan kebanyakan cuma followers aktif kita aja, teman-teman. Jadi ya nggak mungkin ada followers baru datang dari stories, gitu ya. Kalau teman-teman sekarang postingnya ternyata feed post, kemudian Reels aktif, menjangkau banyak orang, tapi nggak ada yang follow, nah itu aspek yang lagi. Kita benerin yang lain, di mana yang salah. Tapi udah benar, minimal dia menjangkau non-followers dulu. Teman-teman paham ya, secara logik itu harus masuk dulu, teman-teman. Kalau nggak masuk di akal, ya jangan berharap teman-teman benerin prosesnya. Jadi Instagram, teman-teman harus paham bahwa kriterianya itu beda-beda ya. Jadi Stories, IGTV, dan Live, teman-teman, itu feature-feature di Instagram yang secara signifikan hanya muncul pada followers aktif teman-teman aja.
Jadi cuma 2 feature yang bakalan teman-teman harus konsentrasiin buat ningkatin followers dan ningkatin atau dapatin pembeli baru, yaitu dari feed post dan reels, teman-teman. Nah, caranya gimana, teman-teman, untuk kita bisa menentukan kalau reels kan satu jenis ya. Kalau feed post itu ada beberapa jenis, teman-teman. Teman-teman perlu pahami ada yang namanya konten model, teman-teman. Di mana konten model itu teman-teman akan perhatiin hashtag-hashtag tertentu yang teman-teman tongkrongin, yang sekiranya audiens teman-teman akan buka. Misalnya, di hashtag bisnis, teman-teman perhatiin yang paling banyak muncul adalah dalam bentuk foto. Ya udah, teman-teman harus buatnya foto. Fotonya apa? Apakah foto mentah gitu? Foto yang dari HP? Enggak kan? Foto editan. Foto editan yang bentuknya quotes. Ya udah, teman-teman harus buat bentuk quotes seperti itu. Berbeda kalau di hashtag kecantikan wajah, teman-teman bisa perhatikan yang paling banyak muncul, saya highlight warna merah, itu adalah video. Ya, teman-teman harus buat video. Ya, jangan buat foto, jangan buat carousel. Beda kalau di hashtag edukasi Instagram, yang paling dominan muncul adalah carousel semuanya. Ya, buatnya carousel. Jangan buat video, jangan buat foto. Karena nggak ada yang suka. Gitu ya. Dan dia di hashtag lain kayak belanja di rumah, ada juga banyak foto dan carousel. Artinya gini, teman-teman. Postingan yang teman-teman posting itu juga harus di-research kira-kira apa nih yang disukain sama audiens teman-teman. Apakah foto, apakah video, apakah carousel gitu ya, apakah indoor, apakah outdoor, apakah yang ada orangnya, apakah yang kakinya doang, apakah yang dipakai full body gitu ya. Apakah yang ditaruh di atas, apakah yang background-nya mungkin dominan putih, apakah lebih banyak warna pink-nya mungkin. Itu teman-teman perhatikan, namanya aspek. Jadi ya teman-teman perhatikan aspek dari kontennya, dari hashtag-hashtag yang teman-teman incar. Gitu ya. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena Instagram itu adalah platform visual, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari komponen Instagram, teman-teman perhatikan ya, di feed teman-teman secara dominan itu visual punya slot yang lebih gede. Ini dibandingkan caption-nya. Nah, coba teman-teman ingat ya, bayangin sekarang. Bayangin teman-teman di feed teman-teman kan lebih dominan ada visual dan caption ya. Walaupun visual image-nya lebih gede, tapi teman-teman coba ingat-ingat sekarang di halaman profil Instagram teman-teman, yang teman-teman lihat adalah konten grid teman-teman dalam bentuk ya feed post-nya. Ada nggak caption muncul di Instagram profil teman-teman? Ya pasti nggak ada, gitu ya. Teman-teman lihat di halaman explore teman-teman, ada nggak caption muncul di sana? Nggak ada, pasti visualnya doang yang muncul, gitu ya. Teman-teman lihat lagi di halaman apa lagi tuh? Hashtag. Teman-teman ada nggak ngelihat ada caption muncul? Nggak ada kan? Yang ada adalah visual dari kontennya. Itu kenapa Instagram itu suka tidak suka, teman-teman harus fokus dengan namanya visual design kontennya. Artinya itu ya pertimbangannya. Berbeda kalau kita bicara tentang media sosial lain ya, kayak Facebook, kayak LinkedIn, kayak Twitter, yang secara dominan adalah caption-nya yang lebih penting dibandingkan visualnya, teman-teman. Jadi kalau Instagram sekali lagi adalah teman-teman harus kuat di visualnya, suka tidak suka. Oke? Nah, untuk buat konten tentu beda ya, bebas teman-teman mau pakai apa aja. Saya pribadi pakainya PowerPoint dan Canva, teman-teman. Jadi nggak pakai tools yang aneh-aneh ya. Malah aneh kali ya teman-teman bilang ya. Teman-teman saya bilangnya saya aneh justru. Saya bilang ya saya bukan orang desain gitu ya. Jadi ya saya pakai apapun yang bisa jadi. Oke, jadi buat saya sebetulnya apapun yang teman-teman pakai nggak ada masalah gitu ya. Mau sekeren apapun buat saya toh selama jadinya jadi dan jadi selesai ya teman-teman. Tujuannya cuma itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa lihat juga gitu ya. Kalau kita udah bayangin kontennya seperti apa, teman-teman kemudian bisa menggunakan hashtag ya. Nah, hashtag itu memang ada sedikit banyak perubahan teman-teman di Instagram, terutama di Instagram ya beberapa tahun terakhir, bukan beberapa tahun ya. Tahun ya, benar ya tahun ya, karena tepatnya di September 2020. Nah sekarang udah September ya, berarti benar 1 tahun teman-teman. Setahun terakhir ada perubahan signifikan di hashtag, ada yang namanya related hashtag. Kalau teman-teman mungkin masih atau teman-teman jangan-jangan belum pakai Instagram waktu itu ya. Ya, intinya teman-teman, sebelum September 2020 ada yang namanya feature related hashtag, di mana kita bisa lihat sebuah hashtag, kemudian kita pindah-pindah hashtag. Segampang kita tap, pindah hashtag, gitu ya. Sekarang udah nggak bisa. Sekarang kita bisa pilih hashtag, cek satu, back, cek satu, back, cek satu, gitu ya. Jadi ribet banget teman-teman untuk melihat hashtag. Makanya strategi hashtag juga berubah. Mungkin teman-teman ada kenal ada yang namanya hashtag ladder gitu ya. Teman-teman akan pakai hashtag-hashtag yang berbeda-beda. Nah, hal yang saya perhatikan sekarang untuk hashtag di Instagram, teman-teman bisa pakai strategi yang mana saya sebut sebagai namanya thematic cluster hashtag, di mana kita akan beda-bedain hashtag yang kita pakai berdasarkan clusternya. Karena strategi itu pusatnya pada yang namanya audience intent.
Audiens itu ya apa sih yang sekiranya orang suka atau orang cari dan orang butuhkan, teman-teman. Nah, gimana sih melakukan namanya tematik cluster hashtag ini, teman-teman? Jadi kita fokus dengan membagi 3 cluster. Pertama adalah 45% hashtag yang kita akan pakai, itu adalah hashtag follow hashtag, teman-teman. Follow hashtag itu apa sih? Ya, hashtag apa yang sekiranya di-follow sama audiens teman-teman? Saya nggak tahu apa. Gitu ya. Ada lagi 45% yang namanya top hashtag. Kalau misalnya top hashtag adalah hashtag-hashtag yang besar gitu ya, yang teman-teman memang pengen teman-teman incar. Jadi ya itu nggak bebas gitu ya. Top hashtag itu kayak kita biasa cari. Kemudian namanya 10% adalah branded hashtag. Branded hashtag itu apa? Ya hashtag yang teman-teman buat sendiri. Jadi sekecil apapun akun teman-teman sekarang, saran saya mulai dengan komposisi seperti ini. Nah, saya akan jelasin ke teman-teman lebih spesifik gitu ya. Ada yang namanya tematik cluster hashtag dengan follow hashtag. Itu misalnya kalau audiens teman-teman adalah audiens yang fokus pada ibu-ibu yang mungkin sudah ini ya, apa namanya teman-teman? Ibu-ibu yang sudah punya anak gitu ya, punya bayi gitu ya. Kemudian mereka dalam program empati misalnya gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa sadar gitu ya bahwa saat kita ketikin hashtag empati, teman-teman, ada yang namanya intent hashtag, di mana intent hashtag ini adalah hashtag-hashtag yang sifatnya lebih spesifik. Jadi empati 6 bulan, empati 9 bulan, empati 10 bulan, empati 8 bulan gitu dan seterusnya. Yang saya yakin kalau teman-teman masih mahasiswa mungkin nggak terlalu paham dengan hal ini ya. Bayangin gini teman-teman, kalau teman-teman mungkin mahasiswa yang lebih relate adalah kalau teman-teman mau mengincar audiensnya adalah orang-orang yang suka Korea, let's say gitu ya. Mungkin teman-teman tahu yang namanya BTS. Nah, BTS itu kan hashtag besar ya. Hashtag BTS itu BTS band Korea ya. BTS Korea itu ada nggak follow hashtag? Ada teman-teman. Biasanya lah hashtag ARMY misalnya gitu ya. Hashtag ARMY Indonesia atau misalnya gitu. Atau hashtag ARMY BTS gitu. Nah, itu adalah fans club yang mereka akan follow. Itu namanya follow hashtag, intent hashtag, teman-teman. Jadi hashtag yang bakalan di-follow, audiens-audiens yang bakalan suka itu. Jadi teman-teman ya, karena BTS itu kan aspek besarnya sama seperti yang pasti nih. Di dalamnya akan banyak kelompok-kelompok kecil-kecil kan. Nah, itu yang teman-teman akan incar. Itu yang disebut dengan follow hashtag. Teman-teman cari 9 yang teman-teman akan incar. Jadi ya teman-teman semoga dapat gambarannya ya. Mungkin agak bingung nggak sih? Kalau teman-teman yang nggak Korea lebih susah lagi nangkepnya ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Nah kemudian ada lagi namanya top post hashtag, di mana top post hashtag itu ya pada umumnya teman-teman cari hashtag yang relatif oke gitu ya, yang teman-teman bisa pakai, dan kemudian branded hashtag yang teman-teman bisa pakai. Jadi yang mungkin teman-teman harus telaah adalah di bagian follow hashtag. Kalau branded saya yakin gampang dibuat ya, tapi jangan banyak ya, cuma 2 aja. Karena setiap kali saya posting, saya biasanya akan saranin teman-teman pakai 20 hashtag untuk pasar Indonesia, di mana 9-nya adalah follow hashtag, 9-nya lagi adalah top post hashtag, dan 2-nya adalah branded hashtag, teman-teman. Jadi itu yang better buat teman-teman pakai. Dan lanjut lagi ya, kita bicara tentang tools riset, ada juga yang namanya DAPC, walaupun saya nggak tahu teman-teman mungkin lebih sakit kepala lagi ya kalau saya jelasin. Ya intinya DAPC itu adalah disebut dengan daily average post count, di mana itu adalah jumlah hashtag rata-rata harian ya teman-teman. Dalam kasus ini misalnya hashtag parenting anak ada DAPC 684, di mana di 684 itu kan berarti daily ya. Postingan sehari di hashtag itu ada sekitar 684 postingan per hari, teman-teman. Ada yang namanya HAPC, teman-teman, di mana 684 kita bagi 24 jam, maka akan ketemu 285 postingan per jam. Jadi, ya itu cara kita melihat berapa banyak sih kompetisi dalam sebuah hashtag secara harian. Sekali lagi ini kompleks banget ya kalau teman-teman mau pelajarin tentang hashtag secara detail, yang mana ya nggak mungkin sih kita bahas secara detail hari ini semuanya, bisa 3 hari kita ya. Ya intinya begitu teman-teman. Teman-teman bisa pelajarin ya. Banyak di Instagram postingan saya walaupun udah lumayan lama. Intinya seperti itu teman-teman. Kemudian aspek ketiga adalah kita bicara tentang untuk dapatin traffic di Instagram, teman-teman harus juga posting di jam yang optimal di Instagram. Nah, tapi good news-nya buat teman-teman adalah tidak ada jam baku, teman-teman. Yang ada adalah setiap akun Instagram akan punya audiens masing-masing yang membuat jam postingnya juga beda-beda. Maka teman-teman harus tahu gimana cara baca datanya, kapan yang paling baik. Gimana caranya? Teman-teman buka insight Instagram teman-teman, klik total followers, teman-teman lihat masuk ke dalam tab audience namanya, scroll ke paling bawah untuk lihat namanya most active times. Nah, itulah teman-teman bisa baca atau bisa lihat gitu ya, jam berapa sih yang paling baik buat teman-teman posting.
Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau di punya saya itu kan jam 12A itu 12 tengah malam ya, 3A 3 pagi, 6A 6 pagi. Dan follower saya itu mulai aktif di jam 9 pagi, teman-teman. Maka dari itu kalau misalnya puncaknya di jam 6, teman-teman lihat ya, ada grafiknya kan naik turun. Di saya tuh puncaknya di jam 6 sore, maka kalau teman-teman mau posting untuk dapetin audiens di jam 6 sore, ya teman-teman postingnya di sekitar jam 6, jam 5 atau jam 4. Jadi 1-2 jam sebelum jam yang teman-teman incar. Jadi kalau teman-teman incar jam 3 gitu ya, postingnya jam 1, jam 2. Kenapa? Karena Instagram itu butuh waktu, teman-teman, untuk mengoptimize postingan kita agar jangkauan itu bisa max out, agar bisa mentok. Ya, jadi bukan teman-teman posting kemudian langsung banyak gitu menjangkaunya, nggak begitu teman-teman, karena dia sifatnya ada gradually rising, jadi akan meningkat pelan-pelan. Jadi itu ya teman-teman bisa optimalin ketiga cara itu, mulai dari menentukan jenis postingannya gitu ya, membuat strategi hashtag yang benar dan posting yang baik, dan teman-teman lakukan konsisten di Instagram. Harapannya sekali lagi adalah saat teman-teman lakukan secara konsisten, teman-teman bisa sadar bahwa jangkauan postingan teman-teman akan jauh lebih tinggi, dan saat postingan Instagram teman-teman jauh lebih tinggi, teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak orang yang berkunjung ke profil teman-teman, dan profil teman-teman yang sudah teroptimasi bisa menghasilkan menghasilkan penjualan yang jauh lebih baik ketimbang yang sekarang. Jadi kurang lebih sebetulnya itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa memberikan 1-2 insight buat teman-teman. Harapannya sih nggak buat teman-teman malah tambah bingung ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan ke Sylvie dan David ya. Oke, terima kasih banyak buat Koniko. Betul-betul materi yang udah dipaparin hari ini tuh sangat-sangat bagus ya teman-teman, insightful banget. Aku jadi kayak ingat aku anak marketing juga belajar tentang digital marketing, dan UKT-nya atau semesternya lumayan mahal ya, tapi nggak seberapa nangkep tuh materinya. Ketika dijelasin lagi sama Koniko, ini benar-benar intens banget materinya. Terus informasinya bisa langsung diterapin ini teman-teman, bisa langsung diimplementasiin ya David ya. Kalau dari David Benar sendiri gimana banget. nih David? Benar banget, Silvi, informasinya sangat sangat padat dan sangat insightful. Bisa juga langsung dipraktekkan. Kalau boleh saya rangkum sedikitnya Silvi sama Koniko, berarti intinya adalah kita itu harus tingkatkan traffic dan conversionnya. Nah, caranya itu tadi saya sudah catat secara garis besar itu ada 7. Yang pertama kita siapin dulu gerbangnya, which is dari tampilan, bio, dan lain-lain. Lalu kita juga siapkan strateginya, entah itu mau single account atau multi account untuk dapatkan traffic. Lalu kita harus tahu konten apa yang mau kita push. Dan untuk meningkatkan trafficnya, kita tuh harus optimasikan juga hashtagnya, dan juga optimasikan jam-jam dari postingannya. Dan tentu yang paling terakhir dan paling penting itu harus konsisten. Betul banget ya David ya. Jadi banyak yang salah kaprah, harus banyak-banyakin banget offernya, kasih iklan sana sini, tapi trafficnya sendiri dia belum ada, Instagramnya sendiri belum dioptimasi. Jadi optimasi bisnis kalian masing-masing itu adalah hal yang paling utama, yang paling dasar ya teman-teman ya. Nah, udah kelar nih pemaparan materinya dari Koniko Julius. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan banget drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal kita tampung buat pertanyaannya, dan kita bakal diskusiin lagi. Nah, kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di aku. Ini direct message ya, jadi aku bacain aja. Yang pertama dari Mega. Mega nanya, gimana sih kok cara retain followers akun Instagram untuk bisnis kita? Jadi mungkin kalau mereka tuh banyak yang follow, tapi banyak juga yang unfollow gitu kok. Mungkin boleh langsung dijawab sama Koniko nih. Kalau cara nge-retain banyak yang follow, banyak unfollow itu pasti terjadi, teman-teman. Itu kenapa kalau kita bicara tentang account gitu ya, account yang sifatnya mungkin combine antara traffic konten yang sifatnya konten edukatif gitu ya, konten-konten yang nggak jualan dengan konten jualan, maka ya dia pasti retention-nya akan berat banget. Kenapa? Karena saat kita follow seseorang atau sebuah akun, kita punya namanya ekspektasi, teman-teman. Saat ada orang follow akun saya, dia berekspektasi A. Saat saya posting yang B, dia nggak berekspektasi itu, dan dia nggak merasa nyaman, dan dia akan melakukan unfollow. Which is ya itu kenapa saat kita punya, dengan kita membeda-bedakan account tadi, sebetulnya
teman-teman harus paham bahwa saat ada teman-teman fokus postingannya adalah ya cuma produk doang, ya orang yang follow pasti akan lebih dikit yang unfollow. Kenapa? Karena orang yang follow sadar dan tahu bahwa saat dia follow, dia tahu bahwa ini akan dijualin gitu ya. Tapi berbeda ceritanya saat account teman-teman itu di-combine. Jadi tipikal yang unfollow yang tinggi saya perhatikan adalah yang account-account yang sifatnya mengkombinasikan dua jenis postingan itu, baik postingan jualan dan postingan yang tidak jualannya. Apakah salah? Ya tentu nggak salah. Cuman ya konsekuensinya seperti itu. Artinya itu nature yang kita nggak bakalan bisa ubah ya, karena itu udah hukum alam seperti itu. Saat kita pengen ke mall untuk jalan-jalan, kemudian nggak ada tempat jalannya, ya kita keluar dari mall. Simple banget kan? Teman-teman ngebayang ya? Teman-teman ke mall pengen ngadem, mallnya panas banget, ya keluarlah kita. Teman-teman paham ya? Itu nature, bukan salah mallnya kan, bukan salah kita juga. Ya karena kita nggak match, ya sudah, that's it gitu loh. Jadi itu kenapa saya bilang bahwa sebuah account yang punya ekspektasi di awal di follow orang karena sesuatu dan tends to ke tempat lain ya, postingannya berubah lagi, ya dia akan jadi unfollow. Jadi meretain itu ya harus dengan inline dengan maksudnya. Jadi kita nggak bakal bisa memaksakan orang kan, karena orang punya opsi. Dan ya kita nggak bisa maksain satu part itu sih. Jadi salah satu cara meretain orang adalah ya dengan mengetahui apa intent dia dan kasih sesuai dengan apa yang dia suka gitu sih. Oke. Semoga menjawab ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita move ke next questions. Ada dari Arif. Mau tanya lagi kok, apakah ada agensi digital marketing buat Instagram yang recommended kok, khususnya yang murah meriah buat UMKM? Jadi lebih ke rekomendasi ya. Rekomendasi ya. Nah ini saya kebetulan belum ada yang endorse ya teman-teman. Jadi saya nggak tahu nih. Nggak bercanda ya. Jadi saya jujur kalau agensi itu ada banyak tahu teman-teman. Cuman yang benar-benar melakukan apa yang saya ajarin dan lain-lain, jujur saya nggak pernah ngecekin satu-satu gitu ya. Karena kalau saya nggak tahu timnya gitu ya, saya nggak tahu orangnya juga, saya nggak pernah. Dan beberapa teman saya pun juga masih banyak yang bandel sih gitu ya. Jadi saya perhatiin beberapa agensi yang saya kenal juga ya saya nggak rekomendasiin. Parah banget ya saya. Tapi anyway gini, hal yang lebih penting buat teman-teman sadar adalah agensi itu sebenarnya nggak bebas teman-teman. Kenapa saya bilang bebas? Kalau teman-teman cari murah, ya teman-teman cari yang murah karena saya nggak tahu budget teman-teman gitu ya. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan masalah agensinya apa dan ada rekomendasi apa. Dari insight yang saya udah jelasin ke teman-teman, sebetulnya teman-teman punya gambaran as a business owner. Sebagai ownernya, teman-teman akhirnya punya gambaran harusnya nakodanya itu teman-teman kan. Teman-teman tuh pemilik bisnisnya. Apa yang teman-teman mau munculin di Instagram teman-teman, ya itu aja teman-teman order. Oh, buatin postingan tentang ini. Nggak mau yang lain. Pokoknya ini aja, kamu buatin. Siapa yang buat kan ya bebas. Yang pasti teman-teman tahu ke arahnya kapal teman-teman tuh kemana. Karena teman-teman nakodanya. Jangan kebalik. Karena kamu sosial media marketing kan harusnya kamu yang lebih tahu. Nah, nanti masalahnya di sini teman-teman. Saat dia mengelola media sosial seperti yang dia tahu, tapi nggak sejalan sama bisnis teman-teman. Akhirnya teman-teman marahin dia lagi kan? Kok buat postingan tapi nggak proven? Berarti yang salah di mana? Sebetulnya nggak ada yang salah teman-teman. Yang jadi masalah teman-teman tidak berkomunikasi dengan hal yang benar. Jadi buat saya sebetulnya saat pengetahuan teman-teman ada seperti ini, justru agensi mana aja nggak ada masalah sebetulnya. Karena agensi itu kan cuma eksekutor aja teman-teman. Eksekutor saat dia sudah eksekusiin ya dari apa yang kita punya sebagai business owner ya dari blueprint kita lah tepatnya gitu. Jadi ya saya nggak bisa bilang karena agensi yang seperti yang saya bilang gitu ya kebanyakan agensi akan punya idealisme masing-masing. Ya tentunya teman-teman yang harusnya ya sebagai nahkoda kapal yang ngarahin mereka kan gitu. Karena mereka tuh krunya teman-teman harusnya. Oke, Bayang nah ya? itu buat Oke. ya. Thank you Jadi Koniko ini buat aku jawabannya. ada pertanyaan satu di DM bagus banget nih. Oh iya, Ini boleh. dari Nah, aku coba buat rangkum dulu buat Arif barusan. Nah, kalau dari penjelasannya Koniko, daripada rekomendasi, better kamu pahami dulu nih tips and trick dari Koniko. Jadi, jadilah nakoda di bisnis kamu sendiri. Jangan terlalu bergantung ya Koniko ya sama agensi seperti itu. Karena kamu yang tahu value dari bisnis kamu yang tahu progresnya kamu mau bikin seperti apa, ide-idenya seperti apa. Nah, tinggal eksekusinya aja kayak gitu. Nah, buat David, kalau ada pertanyaan, silahkan David. Nah ini ada yang di direct message aku nih dari Trivena. Dia tanya, kok kalau saya pemula bisnis pemula, ini lebih bagus single account, lalu jualannya di story, highlight, atau tetap
create 2 account untuk satu single account yang fokusnya untuk attract traffic, dan buat akun lagi yang sebagai fungsinya untuk jualan dan katalog supaya orang bisa lihat. Pertanyaan. Sebetulnya depends teman-teman, karena saya nggak tahu ya kapasitas teman-teman seberapa. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan atau talent untuk bisa manage banyak account, ya multi account bagus gitu ya. Tapi kalau teman-teman kayak saya yang nggak bisa ngurusin banyak akun gitu ya satu akun aja gitu. Jadi yang karena gini, mau single account mau multi account teman-teman, ya dua-duanya proven kok. Saya kalau misalnya teman-teman nanya mana yang lebih sukses dari keduanya, ya dua-duanya sama-sama sukses teman-teman. Tinggal tergantung stylenya teman-teman. Yang tidak sukses adalah yang tidak kerjain. Simple banget teman-teman. Nanti saya bilang, oke, bagus multi account, nggak mampu tapi kerjain, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi nggak ada teman-teman. Dua-duanya sama-sama bagus, tergantung kapasitas dan kapabilitas teman-teman ya. Mau yang mana? Buat saya sebetulnya nggak ada pengaruh sih. Oke, saya rangkum buat Rivena. Jadi yang paling bagus adalah yang bisa dikerjakan dan sesuaikan dengan kapabilitasnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang nanya tentang Reels Instagram. Boleh nggak kok kasih penjelasan lebih lanjut tentang algoritmanya Reels Instagram, gimana tips and triknya biar kita bisa nge-reach banyak akun. Kayak gitu kok. Reels itu gini teman-teman, saya kasih update ke teman-teman bahwa Reels itu memang masih belum stabil karena Instagram masih dalam beberapa bulan ini itu masih melakukan banyak testing terkait dengan gimana cara mereka meranking yang namanya konten di Reels gitu ya. Karena Reels sendiri itu kalau yang saya perhatikan masih pakai mesinnya si Instagram Feed, which is based on interaction. Jadi like, comment, share, dan save gitu ya. Saya juga sempat melakukan studi kasus dan kelihatan banget dia pakai ya algoritmanya feed gitu ya. Jadi sekarang kalau teman-teman nanya ke saya gitu ya, apa yang paling bagus ya anggap aja dia kayak feed teman-teman. Gimana caranya sekarang Reels teman-teman itu bisa di-save orang, bisa di-share orang. Fokusnya cuma itu doang. Jadi berapa lama orang consume, berapa banyak orang nonton, nggak terlalu diperhatikan sama mereka sekarang. Beda kalau di TikTok ya. Kalau di TikTok itu yang diperhatikan berapa kali teman nonton, namanya rewatch, berapa banyak time spend di video teman-teman gitu ya. Di Instagram belum ada itu teman-teman. Saat belum ada, ya berarti nggak bisa jadi dasar kan gitu ya. Tapi tentunya akan moving ya. Saya yakin dia akan redevelop terus dan akan ke arah sana sih, ke arah TikTok juga menurut saya. Karena kalau video nggak, tapi apakah kemudian Instagram lama develop gitu? Jawabannya nggak juga. Karena Instagram sebetulnya udah punya mesinnya, tapi di IGTV teman-teman. Di IGTV itu ada namanya retention rate. View retention rate. Memang ada mesin itu, tapi belum dimasukin ke Reels gitu ya. Tapi saya yakin itu yang akan dipakai sama Instagram Reels. Jadi sekarang masih ke arah sana sih. Dan karena bentuknya anomali, teman-teman, base-nya adalah karena interaksi aja. Kalau Reels teman-teman nggak banyak dapat interaksi kayak like, profile visit, gitu-gitu ya, maka ya Reels teman-teman nggak bakalan banyak buat orang, nggak bakalan bisa menjangkau banyak orang sih. Bahkan di satu case saya cobain beberapa konten gitu ya, di mana membuat sebuah konten Reels yang banyak dapat like dan komen, itu ternyata tidak berdampak apapun pada Reels-nya. Justru konten Reels yang bisa mendapatkan banyak save arahnya, itu justru mendapatkan reach banyak banget ketimbang yang banyak komen. Lucu deh. Jadi benar-benar kayak algoritma feed banget, teman-teman. Itu sih kalau yang sekarang. Oke, jadi buat yang tadi yang nanya, untuk Reels sendiri nggak jauh berbeda sama konten feeds ya. Jadi make sure kalau konten Reels kamu tuh bisa di-save, karena kalau di-save bakal lebih mendatangkan lebih banyak interaksi kayak gitu. Oke nih teman-teman, karena jam kita juga udah semakin menipis nih, udah hampir 3:30. Untuk pertanyaannya aku batasin, sesi Q&A-nya aku batasin sampai pukul 3:30 aja nih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan banget buat tanya. Drop aja langsung di kolom chat atau di direct message aku juga boleh kalau malu-malu ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi kok, ini ada pertanyaan dari Holly Rema. Maaf kok mau bertanya, menurut Ko Niko, apakah fitur guide dan shop yang ada di Instagram itu efektif untuk online shop? Terus kayak gimana sih cara memaksimalkan fitur tersebut? Jadi kalau guide memang agak sedikit
nggak terlalu berdampak ya kalau saya perhatikan, karena juga nggak ada tolak ukurnya. Jadi guide memang relatif dikit teman-teman, walaupun ada aja sih, cuma nggak banyak banget ya. Jadi ya guide itu nggak signifikan. Kemudian yang kedua adalah shop, IG shop itu juga nggak begitu signifikan. Somehow karena saya yakin karena masih ada missing linknya di bagian payment gitu ya, which is saat kita teman-teman ke IG Shop gitu ya, teman-teman akan didirect ke websitenya mereka. Pertanyaanlah, apakah teman-teman pasti akan beli di website mereka? Jawabannya enggak. Biasanya teman-teman cuma research, kemudian teman-teman cari marketplace lagi kan gitu ya. Jadi ya itu kenapa saya bilang IG Shop itu jadi missing link karena orang masih nggak merasa nyaman untuk transaksi di website tertentu. Artinya saya yakin kalau website yang teman-teman sering apa namanya artinya langganan teman-teman ya teman-teman akan sering pakai atau mudah bertransaksi, tapi tidak pada brand baru biasanya. Kalau brand baru biasanya tends to ya teman-teman kita lihat suka ya teman-teman akan cari di marketplace ada apa enggak gitu ya, karena teman-teman masih lebih merasa nyaman di sana sih. Jadi ya itu sih sedikit insight terkait dengan Instagram Shop ya, walaupun bisa meningkatkan impresi memang teman-teman, tapi ya nggak semuanya sih. Jadi nggak yang gimana banget sih kalau saya perhatikan. Karena konversi paling signifikan ya tetap dari offer-offer teman-teman sendiri sih. Oke, buat Holy Rema, jadi catatannya adalah yang paling berdampak itu adalah offer-offer dari kalian, IG Shop dan Guide itu cuman sebagai penopang ya kok ya buat dampingin aja seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tapi pertanyaannya belum terjawab, maaf banget ini kita langsung close aja untuk sesi Q&A-nya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan buat drop pertanyaannya di grup WhatsApp, grup webinar yang sudah dibuat. Nanti setelah webinarnya selesai, nanti chatnya bakal di-on-in lagi di grup webinar tersebut, atau teman-teman boleh banget drop pertanyaannya di forum kita, website kita di scamers.org/Indonesia ya teman-teman. Nah, boleh banget drop pertanyaan di situ. Oke, aku rasa pemaparan materi dari Koniko ini benar-benar sangat intens banget untuk hari ini. Banyak banget insight-insight baru yang kita dapat ya teman-teman di sini, dan tentunya bisa langsung dipraktekin karena ini tuh teman-teman di sini pasti semuanya punya Instagram, pasti beberapa di antara kalian juga udah ada yang punya bisnis sendiri, online shop sendiri, jadi kalian bakal lebih gampang buat implementasinya. Terus teman-teman, aku mau kasih informasi juga ke kalian. Jadi setelah kalian menyelesaikan webinar ini sampai akhir kalian bakal dapat e-certificate. Nah, untuk terms and condition buat sertifikat tersebut kayak gimana? Udah dikirim sama adminnya, ada di kolom chat, dan untuk detailnya juga bakal kita kirimin ulang di grup webinar ya teman-teman, seperti itu. Nah, aku juga bakal jelasin ke teman-teman mengenai info-info terkait webinar lainnya dan terkait online course kita juga. Tapi sebelum aku jelasin itu, kita dengar lagi nih dari Koniko Julius, karena webinarnya udah mau kelar. Silahkan kok kasih closing statement dari Koniko buat teman-teman di sini yang lagi mungkin merintis usaha atau baru mau mulai betulin lagi nih Instagramnya, entah dia mau buat personal branding atau dia mau buat online shop. Boleh banget nih kok. Paling kalau dari aku sebetulnya teman-teman ya harus lakuin aja sebetulnya gitu ya apa yang aku sharingkan tadi, minimal teman-teman karena ini ada recordnya juga ya, teman-teman coba ambil beberapa poin, 1, 2, 3 poin gitu ya, apa yang teman-teman bisa tangkap sepanjang tadi teman-teman coba tuliskan gitu ya buat di notes, kemudian teman-teman implementasi dulu. Kalau misalnya nanti ada rewards lagi, tonton ulang lagi, siapa tahu ada insight baru gitu ya, teman-teman bisa terapin lagi. Jadi kunci utama yang saya pribadi saranin adalah teman-teman harus banyak praktek ya, karena kalau nggak ada praktek, teman-teman nggak mulai coba, saya yakin agak susah banget ya menerapkan semuanya tadi. Kurang lebih itu sih buat teman-teman. Oke, thank you banget nih buat itu dan dari closing statement-nya, dan kami dari Scanner Vintage juga sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Koniko yang bersedia hadir memberikan insight-insight-nya sangat luar biasa pada hari ini. Kami berdoa supaya Koniko sukses selalu, stay safe di kala pandemi ini, dan juga sukses untuk media marketer. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu, langsung saja ini ke Silvi untuk informasi online course e-commerce.
Oke, nah ya sekali lagi terima kasih lagi buat Koniko yang udah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman Sobat S kalian yang udah hadir di webinar kita kali ini, dan ini bakal jadi webinar untuk Inspiration Talk seri September terakhir yang diisi sama Koniko. Nah, oh ya aku lupa sampaikan tadi di awal, jadi kita itu setiap selesai webinar kita punya link feedback kayak gitu yang diisi sama teman-teman partisipan, dan dari beberapa minggu kemarin link feedbacknya itu banyak banget yang nulis nama Koniko supaya dijadiin sebagai guest speaker untuk ACE. Jadi memang teman-teman di sini itu antusias banget sama kehadirannya Koniko, mengingat Koniko sendiri sangat expert ya di bidang sosial media ini, terus Instagramnya juga sebagai bukti bahwa ya memang betul-betul ahli di bidangnya seperti itu. Terima kasih banyak untuk Koniko. Nah, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, teman-teman, aku punya info penting banget yang harus kalian simak dengan baik ya. Jadi di sini kita bakal share e-certificate buat teman-teman yang sudah mengikuti ketentuan atau terms and condition yang sudah tim S buat ya, kayak gitu. Nah, untuk e-certificate-nya sendiri itu bakal kita kirim melalui email maksimal 7 hari setelah hari ini, dan pastiin teman-teman ikutin semua terms and condition-nya, termasuk salah satunya adalah untuk join grup komunitas kita. Nah, make sure juga ya teman-teman, buat teman-teman yang join grup komunitas kita itu ada 3 jenis grup berbeda, ada entrepreneurs, ada profesional, sama students, dan itu bisa kalian masuki sesuai dengan latar belakang kalian. Jadi kalau kalian seorang entrepreneur, kalian sudah punya bisnis, boleh banget masuk ke grup entrepreneur-nya. Kalau kalian karyawan atau praktisi, boleh masuk ke profesional, dan kalau teman-teman sekalian di sini masih berstatusnya pelajar atau mahasiswa sama kayak aku, boleh juga masuk ke grup student yang ada di Telegram. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan pastiin kalian pantengin juga grup tersebut, karena kita bakal sharing banyak banget informasi, banyak banget konten di grup tersebut, termasuk konten-konten webinar kita yang terbaru, terus untuk online course juga. Jadi kita beberapa kali mengadakan online course gratis khusus untuk reseller ya, jadi semacam kelas reseller dan e-commerce seperti itu. Nah, informasi-informasi tersebut bakal kalian dapetin sebagai member di ACE. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau ada yang tertarik buat teman-teman mengikuti online course dan program reseller, nah itu informasinya bakal kita kirim di grup WA, dan silakan banget kalau mau tanya-tanya di grup tersebut atau PC ke aku juga ada di grup tersebut sebagai admin, ada juga Meta dan tim lainnya, seperti itu ya teman-teman. Oke, aku rasa webinar hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Sebelum kita end meetingnya, mungkin boleh dulu ya untuk sesi dokumentasi bersama Koniko di sini sebagai guest speaker kita. Sebentar. Nah, oke, buat teman-teman, karena kita mau dokumentasi, boleh banget ini on kameranya sebentar supaya kita bisa saling ngeliat nih wajahnya teman-teman S-commerce. Boleh banget aku kasih waktu mungkin 2 menit cukup lah ya buat siap-siap, buat benerin rambut, rapi-rapi baju dulu. Silakan nih teman-teman. Nggak apa-apa kalau nggak pakai ini virtual background, yang penting on cam aja dulu, akan dibantu dokumentasinya sama tim ACE. Oke, sudah ada Ko Frans, ada Joan, ada Septian, ada Holly. Halo semuanya, kita tunggu teman-teman yang lain untuk on cam. Oke, sampai 3:35 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk on cam, jangan malu-malu. Nanti dokumentasinya bakal kita publish juga ya David ya di Instagramnya S-commerce. Nah, boleh tuh pantengin juga Instagram S-commerce, siapa tahu ada wajah-wajah kalian eksis nih di IG-nya S-commerce. Boleh banget nih teman-teman. Oke. Sudah ada nih, ada Rizwan udah pakai virtual background dari kita. Untuk Kak Rizwan, terima kasih banyak udah download background kita. Ada Alexander juga. Halo-halo semuanya. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya kali ya untuk dokumentasinya. Aku hitung, Meta tolong dibantu untuk screenshot ya, Meta ya. Ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, nah aku coba 2 slide, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman.
Terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman sekalian yang udah mengikuti webinar dari awal sampai akhir, udah bersama-sama belajar di sini, dan untuk Koniko sekali lagi terima kasih banyak, udah kasih materi yang betul-betul sangat besar sekali ya manfaatnya buat kita, buat teman-teman sekalian di sini. Aku sebagai moderator pun, sebagai MC, David, juga sangat-sangat merasa ini tuh informasinya, materinya sangat-sangat membantu kita banget ya, David ya. Oke, terima kasih juga buat Conference yang udah menyempatkan untuk hadir di webinar ini. Oke teman-teman, boleh di-leave meetingnya. Terima kasih Koniko. Oke, thank you Silvi, thank you David, Thank you. thank you Frans. Thank you. Thank you semua. Saya selalu. Thank you. Selalu semuanya. Thank you, thank you. Oke, boleh langsung leave aja. Aku izin untuk end meeting ya buat teman-teman yang belum leave. Biar aku yang end meeting. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. See you guys on next webinar.